Hai Sob, kita pasti sudah tahu tentang film Doraemon. Animasi yang menceritakan tentang kehidupan anak kelas 4 SD yang selalu malang bernama Nobita. Kemudian dikirimnya robot Doraemon oleh cucunya dari masa depan untuk membantu kehidupannya sehingga bisa memperbaiki nasib dan menyelamatkan nasib buruk para keturunannya kelak. Dari sini, cerita-cerita seru dan berbagai petualangan mereka terjadi. Ditambah lagi, berbagai alat ajaib dari masa depan yang sering dikeluarkan Doraemon menjadikan serial ini makin banyak diminati oleh para pecinta imajinasi. Doraemon beserta Nobita dan kawan-kawannya juga sering melakukan perjalanan waktu, yakni menjelajahi masa lalu atau masa depan. Dengan mesin waktu yang ada di lacinya Nobita, mereka sering melakukan petualangan seru di masa lalu atau di masa depan. Dari aktivitas tersebut, seakan nyata bahwa mesin waktu itu ada, khususnya bagi para pecinta sains dan imajinasi. Nobita menjadi semakin tahu apa saja hal yang terjadi di masa lalu dan apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi, tetap saja Nobita selalu bermalas-malasan untuk belajar agar bisa memperbaiki masa depan. Tapi pertanyaannya, apakah mungkin mesin waktu dapat diciptakan? Seorang fisikawan ternama bernama Stephen Hawking pada masa akhir kehidupannya pernah mengatakan bahwa masih ada harapan untuk melakukan perjalanan kembali ke masa lalu dapat dilakukan sesuai dengan hukum alam semesta. Dia mematok gagasan ini pada teori M. Teori ini memperkirakan alam semesta mungkin berisi 7 dimensi tersembunyi di samping 4 dimensi ruang waktu yang sudah kita kenal saat ini. Perjalanan waktu juga sering dibahas berdasarkan teori yang awalnya diketengahkan oleh Albert Einstein. Teori relativitas khusus Einstein menyatakan bahwa waktu bisa melambat tergantung seberapa cepat seorang bergerak. Teori relativitas khusus Einstein mengatakan bahwa waktu bisa melambat tergantung seberapa cepat seorang bergerak. Sebagai contoh, yakni kecepatan cahaya. Orang yang berada di antariksa secara teori akan bertambah usianya lebih lambat daripada kembarannya yang ada di bumi. Kemudian dalam teori relativitas umum Einstein, gravitasi juga bisa mempengaruhi waktu. Teori ini dibuktikan oleh teknologi satelit GPS bahwa efek dari gravitasi dan juga kecepatan satelit yang meningkat di atas bumi dibandingkan di bawah membuat waktu di atas bergerak 38 mikrodetik lebih lambat. Selain itu, pernah juga ada percobaan menggunakan 2 jam yang diatur ke waktu yang sama persis. 1 jam berada di bumi, sementara yang satunya terbang dengan pesawat yang bergerak dengan arah yang sama dengan putaran bumi. Setelah pesawat terbang ke seluruh dunia, para ilmuwan membandingkan kedua jam itu. Hasilnya menyatakan bahwa jam di pesawat bergerak sedikit terlambat dibandingkan jam yang ada di darat. Sederhananya, jam di pesawat terbang sedikit lebih lambat dalam waktu dari 1 detik per detik. Itu adalah teori yang mengatakan perjalanan waktu ke masa depan. Namun, apakah mungkin melakukan perjalanan waktu ke masa lalu? Jawabannya adalah mungkin. Salah satu kemungkinannya adalah dengan pergi lebih cepat dari cahaya yang kecepatannya 299.792 km per jam dalam kondisi vakum. Tentu saja belum ada teknologi yang memungkinkan manusia melakukan hal seperti ini. Salah satu teori paling terkenal tentang kembali ke masa lalu adalah teori lubang cacing atau wormhole. Wormhole memungkinkan sebuah objek berjalan dari suatu titik ke titik yang lebih cepat dari cahaya. Fisikawan terkenal Stephen Hawking juga pernah menyebutkan bahwa lubang hitam bisa memperlambat waktu lebih dari hal lain di alam semesta. Namun, sampai saat ini belum pernah ditemukan eksistensi wormhole untuk dijadikan semacam mesin waktu. Jadi, apakah mungkin mesin waktu diciptakan? Meskipun perjalanan waktu tampaknya mustahil dilakukan, namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan engineering yang semakin pesat, bukan hal mustahil jika anak cucu kita dapat menciptakan mesin yang dapat membuat mereka datang di hari ini. Tapi saya rasa untuk hari ini cukup nikmati saja petualangan Doraemon dan Nobita beserta kawan-kawannya dalam melakukan perjalanan di era Edo atau di abad 22. Dan hal yang paling penting adalah
Kita belajar dengan sungguh-sungguh agar di masa depan kita tidak menginginkan mesin waktu agar bisa kembali ke hari ini untuk memperbaiki dengan cara belajar bersungguh-sungguh. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa.